kalian selalu sehat dan selalu semangat untuk belajar. Kali ini Miss Hana akan mengajak kalian untuk mengenal bagian-bagian dari lingkaran. Tapi kalian sudah tahu dong lingkaran itu apa dan bentuknya seperti apa? Dan apakah kalian tahu tentang jari-jari dan diameter? Ya, jari-jari dan diameter itu adalah beberapa di antara banyaknya bagian-bagian dari lingkaran. Nah, mau tahu? Kita simak yuk! Kita akan mengenal bagian-bagian lingkaran dengan cara mengklik satu persatu pada kotak yang telah disediakan. Yang pertama, kita akan mengklik diameter untuk menunjukkan mana sih yang namanya diameter. Nah, ternyata muncul garis hijau. Ini yang disebut diameter. Diameter merupakan garis yang menghubungkan dua sisi lingkaran, ini dengan ini ya, dan melewati titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkarannya ada di sini. Kemudian, titik pusat. Nah, titik pusat ada di tengah. Titik pusat adalah titik yang berada di tengah lingkaran, dilewati oleh diameter. Kemudian, juring. Juring adalah daerah yang diarsir berwarna biru. Apa itu juring? Juring adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari. Ini jari-jari 1 dan ini jari-jari 2. Dan dibatasi oleh sebuah busur lingkaran. Yang mana busur lingkaran? Busur lingkaran adalah tepian lingkaran yang melengkung dan berada di antara titik yang terbentuk oleh jari-jari dan tepian lingkaran. Oke. Kemudian, tembereng. Nah, tembereng ada di daerah yang diarsir berwarna orange. Apa itu tembereng? Tembereng itu adalah luas daerah yang berada di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busur lingkaran. Kemudian, yang mana tali busur? Nah, tali busur adalah ini. Ketika tali busur bertemu dengan titik yang terbentuk oleh jari-jari di tepian lingkaran, maka akan membentuk sebuah tembereng. Nah, kemudian kita akan mengklik apotema. Apotema ditunjukkan pada garis tegak lurus terhadap diameter. Apa itu apotema? Apotema adalah jarak terpendek antara tali busur dengan titik pusat lingkaran. Nah, terbentuklah apotema. Sehingga apotema akan tegak lurus dengan diameter dan tegak lurus dengan tali busur. Dan membentuk siku-siku. Oke, sekarang jari-jari. Ya, jari-jari yang di sini diwakilkan oleh garis berwarna ungu. Sebetulnya, ini juga bisa kita sebut sebagai jari-jari. Ini juga bisa kita sebut dengan jari-jari. Dengan ketentuan bahwa jari-jari ini adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan sisi lingkaran. Jadi, jika terdapat garis yang menghubungkan titik pusat terhadap tepian lingkaran atau sisi lingkaran, maka kita sebut sebagai jari-jari. Sekarang kita klik yang busur. Nah, busur ditunjukkan pada garis lengkung yang berwarna merah. Apa itu busur? Busur adalah garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Kalau kita lihat, garis lengkung ini memang merupakan bagian dari lingkaran. Nah, kalau yang bergaris lengkung berwarna merah ini disebut busur, maka yang sisi lingkaran satunya ini disebut apa? Betul, ini juga disebut sebagai busur. Tetapi ukurannya lebih besar. Sehingga busur itu ada dua. Busur kecil dan busur besar. Kita akan mencoba menggerakkan sudutnya. Sudut ini merupakan sudut pusat. Kenapa sudut pusat? Karena sudut ini terbentuk dari dua jari-jari yang bertemu di satu titik pusat. Nah, jika sudut ini kita gerakan, apa yang terjadi? Nah, kita bisa melihat, jika sudutnya semakin kecil, maka luas temberengnya semakin luas. Begitupun dengan luas juringnya akan semakin kecil. Kemudian jika sudutnya diperbesar, maka luas temberengnya yang semakin kecil, tetapi luas juringnya semakin besar. Jadi,
saling berkaitan ya antara besar sudut, luas juring, luas tembereng, dan satu lagi panjang busur. Nah, kalian sudah tahu ya bagian-bagian dari lingkaran? Ternyata tidak hanya jari-jari dan diameter saja. Ya, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di topik lain. Bye-bye!